Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk ke tema 4, subtan 3 dan 4 pada mata pelajaran IPS dan PKN. Mari kita masuk ke materi pembelajaran kita. Pertama kita mempelajari mata pelajaran PPKN. Gotong royong adalah salah satu jenis tanggung jawab setiap warga masyarakat. Seperti contoh yang ada pada gambar, di mana pengertian gotong royong itu sendiri ialah bentuk kerjasama antar sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Dengan 7 macam unsur dalam gotong royong, diantaranya usaha atau kegiatan kerja bersama. Setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuannya masing-masing dan seterusnya. Manfaat dari gotong royong itu sendiri meringankan beban, waktu dan biaya, meningkatkan rasa kekeluargaan, menumbuhkan sikap sukarela dan tolong-menolong, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Mengapa masyarakat atau manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena orang-orang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat. Manusia saling melengkapi, saling membantu, saling menyayangi, saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Apa saja tanggung jawab kita sebagai masyarakat? Menjalankan tugas dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya, dalam berbagai aktivitas ekonomi, bidang politik. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Keempat, bidang moral. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Di benak Lina muncul pertanyaan baru. Mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lina tidak ada acara balas pantun? Lina teringat bahwa budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Beberapa faktor terjadinya interaksi antar warga masyarakat. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Kedua, tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri atau perbedaan kondisi demografis. Tiga, untuk meningkatkan pendapatan daerah. Keempat, perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Kemudian, upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai dan di daerah pergunungan. Contohnya, upaya pembangunan di daerah pantai melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Kedua, membangun sarana pariwisata pantai. Berikutnya, daerah pergunungan melestarikan hutan yang ada di sekitar pergunungan dan memperbaiki akses jalan ke wilayah pergunungan tersebut. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat merupakan 3 hal yang berbeda satu sama lain tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yaitu melekat bersama
kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Warga masyarakat mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, serta bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Kewajiban sebagai warga masyarakat mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketentraman dan ketenangan lingkungan masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak warga adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Ibu cukupkan sampai di sini penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan di pembelajaran berikutnya.